Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham Bank Mandiri, di mana kemarin ada yang request ya untuk dibahas sama seperti membahas saham Bank BRI. Meskipun saya sudah membahas saham Bank Mandiri ini baru sebentar, baru pertanggal 30 Mei 2024, jadi belum ada 2 minggu ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Karena ternyata video yang langsung to the point seperti ini lebih diminati ya, daripada analisa yang secara komprehensif. Oke, ini saya akan bahas ulang lagi saham BMRI ya, tentu saja berserta update-nya, dan sudah turun 21% 3 bulan terakhir, dan seperti biasa nanti kita akan bahas ini kenapa ya, karena kalau saham turun kan pasti banyak sekali yang searching di YouTube kenapa saham ini turun gitu ya. Nanti kita akan cari tahu kenapanya, kemudian siapa yang jarang dicari tahu oleh orang, karena mungkin juga datanya tidak punya, kemudian harus bagaimana ya. Nah, ini adalah analisa pertanggal 30 Mei ya, di mana saya memprediksi atau berdasarkan data ini analisa teknikal akan naik kemudian turun, sedang downtrend ya ke 5250, dan per hari ini ya, per video ini dibuat ini waktu saya mengupdate ya, di sini naik kemudian mau turun namun belum sampai 5250 ya, maklum baru sebentar ya, baru separuh jalan. Nah, apakah akan ke 5250 ya nggak ada yang tahu ya, tapi ya ini masih on track gitu ya. Kemudian ini saya akan kasih gambaran juga karena ini saham dikontrol atau dikendalikan oleh investor asing ya. Sama seperti BPRI, per April sampai Juni itu investor asing masih buang barang ya. Bedanya dengan Bank Mandiri adalah di bulan April sampai Mei dan Juni itu dia buangnya sedikit cantik teman-teman ya. Dia buang di setengah bulan pertama, kemudian setengah bulan terakhir dinaikkan. Ya, kemudian di Mei ya, ini naik beli jual ya. Jadi dia buangnya lebih terkontrol ya, nggak langsung dihajar terus seperti BPRI ya. Hanya satu kali beli dalam waktu 3 bulan. Nah, kemudian di bulan Juni ini juga masih ada pembelian, penjualan, 2 hari beli, 2 hari jual, 2 hari beli, 2 hari jual. Ya, hari ini lumayan besar teman-teman ya. Buangnya 41. Tadi kita lihat harganya turun ya. Nah, ini kita sudah cek ya investor asing, tapi investor asing yang siapa yang ini ya? Kan investor asing itu banyak ya, siapa yang menurunkan. Kita akan cek siapanya ya. Kenapanya dulu, sorry ya, kenapanya dulu ya. Seperti biasa nih kita akan membahas laporan keuangan lah ya. Kita cek ini Bank Mandiri, kita coba ulik-ulik ya laporan keuangan, kenapa kok sahamnya turun ya. Apakah terjadi sesuatu di laporan keuangannya? Ini yang bank kita cek secara sekilas saja ya. Kredit yang diberikan kita lihat masih naik ya. Kredit yang diberikan ini masih naik ya. Masih naik. Kemudian total aset ini turun 22 triliun ya, sekitar 22 triliunan ya. Nah, ini harus dicari tahu nih kenapa asetnya kok turun 22 triliun. Ya, ternyata total simpanan nasabah ini berkurang juga 10 triliun. Ya, kita lihat yang berkurang masih aman karena yang berkurang deposito ya. Untuk tabungan masih naik ya, jadi kasanya masih naik. Ya, kemudian untuk CKPE total ekuitas turun ya, ini turun. Ini turun berapa nih ya? 238 dikurangi 216. Turun 22 triliun. Jadi asetnya turun 22 triliun itu karena ekuitasnya turun, teman-teman ya. Ekuitasnya turun kenapa? Karena membagikan dividen. Nanti kita akan cek ya dividennya, kalau nggak salah membagi 33 triliun ya. Mana ya? Nah, ini ya, teman-teman lihat. Dividennya membagi 33 triliun ya. Jadi asetnya berkurang 22 triliun karena mungkin ada profit ya, karena ada profit. Nah, ada profit 11 triliun ya. Jadi pas nih ya hitungannya ya. Kita lihat ya pendapatannya masih naik. CKPE-nya naik tapi nggak parah, nih wajar ya teman-teman ya. CKP-nya naik wajar, nggak kayak BBRI ya, yang naiknya hampir 2 kali lipat dari 7 triliun ke 12 triliun. Ini 2,4 triliun ke 2,6 triliun masih wajar ya. Masih wajar, labanya juga naik ya. Labanya juga naik. Ya, jadi sebenarnya saya bingung ya kalau disuruh nyari kenapa ini BBRI, Bank Mandiri turun ya.
Coba kita lihat laporan bulan Aprilnya ya. Kredit yang diberikan 1134 ya. Kita lihat 1134 masih naik ya. Jadi masih oke. Kemudian kita cek pendapatannya. Ya, pendapatannya di bulan April itu 17,9 triliun ya, di sini jadi 24 naik ya. Kemudian CKPN-nya, CKPN 2,6 triliun di bulan April. Nah, mungkin ini nih jadi 3,3 triliun gitu ya. Naik juga cukup lumayan teman-teman ya, dari 2,6 menjadi 3,3. Jadi sekitaran naik 25%, tapi memang nggak separah BBRI ya. Kemudian labanya juga 15 triliun, ini masih naik ya, dari 11 menjadi 15 triliun. Jadi satu-satunya yang bisa dikambing hitamkan adalah CKPN di bulan April yang naik kisaran dari 2,6 jadi 3,3. Berarti berapa tuh ya? Naik sekitar 27% ya. Ya, tapi ya penurunan harganya 21%, padahal ini yang turun yang naik CKPN teman-teman, bukan laba, labanya malah naik ya. Jadi dengan CKPN yang naik pun labanya masih naik ya, sebenarnya nggak ada masalah sih ya, cuman ya kan tetap harus ada yang dikambing hitamkan ya. Ya wes ini aja ya. Ya gitu ya, kalau secara fundamental kan seperti itu mestinya teorinya. Nah sekarang kita cek siapa ya, kita sudah tahu kenapanya, apakah betul karena ini juga nggak ngerti juga ya, tapi kan kita tetap harus menemukan sesuatu yang harus disampaikan gitu ya. Kalau ada yang tanya kenapa turun, kan pasti cari-carinya ke sini ya. Nah sebenarnya sekarang kita akan cari tahu siapa teman-teman ya. Siapanya adalah kita lihat di sini setahun terakhir ya. Yang memberikan tekanan jual, foreign SC, sekuritas asing ya, tekanan jual berkelanjutan. Kemudian foreign others, ini juga sedikit berkelanjutan. Foreign MF ini masih membeli, tapi kalau kita lihat ya, ini ada menukik ya, menukik di 1 bulan terakhir ya. Dan kalau kita lihat lokal ID masih membeli, tapi nggak terlalu agresif ya, hanya nambah 0,74. Yang ternyata investor retail lokal nggak begitu tertarik kepada Mandiri ya, lebih tertarik terhadap BBRI ya. Nah kalau kita lihat siapa yang buang barang, pemilik terbesarnya MF ternyata setahun terakhir masih membeli ya, masih membeli. Ini turunnya juga nggak terlalu signifikan ya. Terbesar keduanya di sini adalah local others ya, local others membeli ya, local others-nya membeli. Kemudian foreign others terbesar ketiganya memberikan tekanan jual, dan ini ada sekuritas asing yang memberikan tekanan jual juga, tapi ini price taker teman-teman ya, karena dia bukan market maker. Market makernya ini foreign MF, foreign others, dan local OT, ada lokal juga yang mengendalikan ya, 3 ya. Nah kita lihat di bulan April ke Mei teman-teman ya, local ID masih beli ya, paling banyak ya. Kita lihat yang jualan foreign MF ya. Ya ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya, ternyata terbesar pertamanya jualan di bulan Mei ya, terutama khususnya. Kemudian terbesar keduanya juga jualan ya, dengan jumlah yang masif. Terbesar ketiganya lokal OT membeli tapi tipis sekali ya, hampir nggak bergerak nih, 0,0% ya, nggak ada gerakan apa-apa ya. Yang menampung ya lokal ID yang paling besar. Terbesar kedua nih ada sekuritas asing, sekuritas lokal. Jadi tidak kuat melawan tekanan jual dari market maker, harganya cenderung turun. Nah kita coba cek ya, apakah si market maker ini di bulan Maret itu sudah mulai menjual ya. MF masih membeli, berarti benar-benar hanya di bulan Mei saja. Kita lihat ya, foreign MF masih beli ya, foreign OT masih beli. Yang kasih tekanan jual di bulan April adalah foreign IB ya, foreign IB dibeli uang besar juga nih, lokal IS ya, lokal ID kecil, jadi nggak ngefek ya. Berarti di bulan Mei ini yang mulai, apakah mulai
turun akan dalam karena ini sudah mulai jualan ya. Kita lihat foreign IB malah beli lagi di sini ya, yang jualan malah foreign MF dan foreign OT. Jadi ini baru nih yang besar ini baru mulai jualan ya Bank Mandiri ya. Nggak tahu nanti akan sedalam apa penurunannya. Ya karena ini baru mulai, kalau BRI kan sudah mulai dari April ya. Ini baru mulai nih yang besarnya di sini. Oke ya, kira-kira itu update-nya teman-teman ya. Siapanya ya yang buang barang, dan kalau kita lihat ini stoknya masih banyak ya. Yang berkelanjutan tadi sekuritas asing ya, ini nggak terlalu nganu ya, harusnya nggak begitu signifikan ya dalam menggerakkan harga turun ya, karena jumlah stoknya juga nggak terlalu banyak ya. Oke, terus apa yang harus dilakukan ya? Ya ini sesuai dengan metode yang bisa diterapkan di big banks ya. Ini saya terapkan di sini ya. Ini setahun terakhir, teman-teman mestinya sudah, kalau di video yang sebelumnya sudah ada analisanya. Ini profit 10% ya, dan di sini tidak sempat kena penurunan ya, karena di sini datanya sell, di sini mulai beli, kita waiting, dan tadi kita lihat data di bulan Mei karena lokal ID masih masif membeli, dan ini ditambah ya apa, yang buang adalah 2 market maker, mestinya ya tetap menunggu teman-teman ya, jangan coba-coba untuk menampung barang yang sedang diguyur oleh market maker ya. Karena kalau kalau market maker buang biasanya nggak mungkin satu kali hit ya. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan di sini ya. Nah, ini kalau belinya setiap bulan terus ya. Tapi begitu jual ya jualnya setiap bulan terus. Jadi nanti kita coba lihat ya seberapa kuat investor retail lokal dalam menahan harga Bank Mandiri ya. Nah, tentu saja ini ada yang bantu nggak sih? Di sini ada yang bantu selain Lokality nggak sih? Ada sekuritas lokal, kemudian ada PCP lokal, ini baru mulai masuk ya, kecil sekali ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi untuk saham Bank Mandiri update per tanggal bulan Juni ini masih belum, kalau saya sendiri belum mau masuk ya. Apalagi ini baru dimulai nih ya, market maker topnya yang nomor satunya, nomor wahidnya di Bank Mandiri baru mulai jualan di sini ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.